Oke, baik. Kita mulai kuliah untuk sesi yang sekarang, yaitu kita akan belajar di komunikasi matematik itu sudah masuk ke filosofi atau filsafat. Dan filsafat yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah kita akan berbicara kalau lazimnya di Indonesia terkenal dengan filosofi teras ya, atau filsafat teras. Nah, teras ini berasal dari kata uh, sto, stoa ya, atau stoi kalau kita bacanya di Indonesia, stoikisme atau stoasisme ya. Nah, stoik itu atau stoak itu sebenarnya terjemahan makna aslinya adalah sesuatu yang dirasakan sangat tabah gitu ya. Tapi ada juga yang menerjemahkan dengan kata teras sehingga ketemu makna filosofi teras. Itu bukunya banyak di Gramedia, boleh Anda cari di sana. Nah, di dalam filsafat itu sendiri, filsafat teras itu atau stoa, kaum stoa, orang yang mengikuti mazhab stoasisme atau stoikisme ini adalah orang-orang stoa, sering lazim disebut seperti itu sangat mempercayai bahwa segala sesuatu, fakta, fenomena yang terjadi, ya, atau objek yang terjadi itu sebenarnya selalu mengikuti hukum alam, ya, dan bekerja di atas logika yang berjalan. Nah, sedemikian sehingga dengan begitu di dalam filsafat Anda boleh mengadu-adu kebenaran itu berdasarkan pikiran Anda. Ini bukan doktrin ya. Jadi kita boleh beradu argumentasi, kita boleh mengajukan ide-ide yang menurut logika Anda adalah menjadi sebuah kebenaran, dan kebenaran itu akan boleh kita adu di situ. Nah, disinilah yang menarik. Kenapa? Karena saya melihat ketika filsafat itu diajarkan, maka masing-masing orang nanti, sekelompok orang nanti ketika bertemu, dia akan punya platform pemikiran yang sama, dinamis ya, kemudian akan membangun sebuah budaya, membangun sebuah habit, di mana kebijakan itu atau kebijaksanaan, mohon maaf tepatnya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dijunjung tinggi ya. Makanya disebut filosofi. Philo itu adalah cinta dan sofia itu adalah kebijakan. Nah, kembali kepada filosofinya kaum Stoa itu, dia memang benar-benar mengandalkan logika. Karena segala sesuatu fenomena tadi dianggap sebagai sesuatu yang logis. Ya. Nah, boleh saya share screen di sini bahwa di dalam ajaran ini, saya boleh mengatakan ajaran ini ya, atau mazhab filosofi ini banyak diilhami oleh dalam tanda petik nabi mereka atau orang yang merumuskan hal-hal ini, dimulai dalam 3 fase ya, yaitu fase Yunani, kemudian sampai dengan fase Romawi. Dan kalau lihat dengan fenomena sampai hari ini, mungkin Anda bisa melihat siapa itu pemimpin Nelson Mandela, misalnya seperti itu. Dia adalah contoh orang-orang pengagum filosofi Stoa ini ya. Kalau di zaman Romawi bisa Anda lihat itu ada siapa? Marcus Aurelius. Dia adalah kaisar Romawi. Kalau di film-film itu adalah dia kaisarnya sang panglima gladiator ya, Maximus itu. Gambarnya ada di sini. Ya. Dan juga ada Seneca tulisannya ya. Seneca itu yang menelorkan satu quote yang sangat menarik. Dia berbicara tentang non scholae sed vitae decimus, bahwa orang belajar itu bukan untuk sekolah, bukan untuk kuliah. Orang belajar itu adalah untuk hidup dan kehidupan ya.
Jadi menarik sekali dari quote itu kita bisa mengembalikan inti dasar daripada pendidikan itu apa? Bekerja berada di atas platform logika dan tunduk pada hukum alam, ya. Kemudian ada juga Epictetus. Epictetus itu seorang Buddha dan juga dia yang banyak menelurkan pemikiran-pemikiran kaum Stoa pada waktu itu. Nah, ada di sampingnya Maximus ini, kalau mungkin Anda lihat di YouTube itu ada keywords namanya unsung hero ya. Unsung hero ini saya sangat suka sekali. Mungkin saya tuliskan di sini. Unsung hero itu adalah sebuah film ya, sebuah film yang dibuat untuk unsong atau unsung ya, mungkin unsong hero. Ya, boleh Anda cari di YouTube. Keywords-nya adalah ini, sangat menarik sekali. Ini sebenarnya iklan untuk asuransi kalau tidak keliru. Ya, tapi di iklan ini menampilkan sosok yang betul-betul dia tidak butuh dipamerkan akan kebaikan-kebaikannya. Ya, dia sudah sangat bijaksana. Ya, dia mendefinisikan kebahagiaan itu adalah tatkala dia mampu dan bisa berbagi kepada siapapun, kepada makhluk di sekitarnya, kepada alam di sekitarnya. Ya, kemudian definisi bahagia itu adalah ketika dia bisa mampu membahagiakan orang di sekitarnya. Nah, untuk sampai pada pemikiran itulah kemudian kita mesti hari ini bisa menggali apa itu mazhab Stoa itu sendiri. Nah, di dalam matematika, kalau boleh saya rumuskan, sebenarnya di dalam mazhab Stoa itu boleh saya umpamakan kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ya Anda melihat ada orang yang kuning ini, saya sebut mungkin adalah sebuah kejadian. Mungkin ada orang yang di situ kalian lihat jarak jauh ya, kalian lihat, kalian pandang orang ini kok sangat luar biasa ya. Kenapa? Badannya bertato ya, semua penuh tato ya, ngeri sekali seperti layaknya penjahat begitu. Kemudian ketemu Anda di jalan yang sepi dan Anda sendiri ya. Maka kemudian reaksi yang akan terjadi boleh dikatakan 90% ya. Reaksi yang akan terjadi adalah muncul reaksi emosi negatif ya. Nah, emosi negatif itu saya tulis di sini muncul semacam emosi negatif. Jadi preman tadi ketika ketemu dengan Anda, dan Anda ini mungkin saya simbolkan dengan bulatan ini adalah Anda ya. Anda itu adalah orang yang orang itu di dalam benak pikirannya itu ada opini, ada judge ya, ada sebuah keputusan untuk menghakimi ya. Maka setelah itu kotak ketika ditambah dengan bulatan ini bagi kaum Stoa sangat mengherankan sekali, dan ini yang sangat mereka hindari adalah munculnya sebuah apa yang disebut dengan emosi negatif ya. Mungkin saya gambar seperti ini. Nah, emosi negatif ini bisa saja ketika Anda ketemu orang tadi lari ketakutan ya. Bisa saja Anda benar-benar balik arah ya, tidak menyapa dan seterusnya ya. Nah, itu terjadi kenapa? Terjadi karena ya di bagian bulat ini ya Anda mempunyai opini yang dimana opini itu berbasis pada informasi-informasi umum, yang dimana informasi umum itu sudah tidak logik, tidak mengikuti hukum alam yang terjadi. Ya,
Padahal orang yang berjalan ini oke lah dia bertato. Maka dengan logikamu, logika kita semuanya, apa salahnya orang bertato? Itu bagian dari seni misalnya. Saya bisa menerima itu. Ya, loh, tubuhnya itu kekar sekali loh. Dia itu ikut gimnas, dia itu ikut olahraga misalnya seperti itu ya. Dia aktif hampir setiap hari dia berolahraga. Ya, sehingga badannya kekar dan semuanya. Loh, lihat rambutnya gondrong. Loh, apa yang terjadi dengan rambut gondrong? Itu hal yang biasa. Ya, orang seni pasti terpadu dengan visualitas simbol-simbol yang melekat pada dia. Nah, Mas Mbak, akhirnya opini ini terbangun dengan tidak mendasarkan pada hukum-hukum alam yang terjadi, dengan tidak mendasarkan bekerjanya logika yang baik. Nah, akhirnya reaksi yang Anda berikan adalah emosi negatif di sisi sini, ya. Nah, ini sangat berbahaya, ya, bagi orang Stoa, ya. Emosi negatif yang muncul ini, ya, akan membangkitkan mungkin amarah, akan membangkitkan mungkin sesuatu yang tidak baik buat Anda, ya. Nah, padahal problemnya orang yang bertato tadi, ya, orang yang badannya kekar karena ikut gimnas, itu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan. Anda tidak bisa melarang orang itu untuk melakukan, jangan bergimnas, jangan bertato. Itu bukan wilayah Anda. Ya. Maka ketika kemudian sesuatu yang tidak terkendali, dan Anda mempunyai opini-opini yang tidak logik seperti itu tadi, maka menganggap objek, fakta yang terjadi itu sebenarnya sesuatu hal yang lumrah, tapi kemudian Anda sikapi dengan emosi yang sangat negatif. Nah, dalam konteks matematik, komunikasinya adalah kotak, saya tambahkan dengan opini Anda, ternyata kotak itu ternyata tidak kotak lagi. Kotak itu berubah menjadi jajaran kencang, berubah menjadi mungkin jadi segitiga, dan seterusnya. Ini gara-gara opini ini tadi, Mas Mbak. Ya, itu satu contoh saja ya. Sehingga buat orang Stoa sebenarnya mereka sangat meyakini sekali ketika logika kita, ketika desain berpikir kita, desain thinking kita itu benar, ya maka alam ini akan bergerak dengan sangat baik sekali. Ya, saya ngambil contoh misalnya ya, ketika kemudian seorang mempunyai kemampuan untuk melakukan bisnis, ya, dia mengambil barang tambang yang ada di gunung misalnya, dikeruk habis, diambil kemudian emasnya, diambil biji besinya, semua, ya. Maka ketika kemudian sikap ini kita biarkan, tidak berdasarkan pada hukum alam dan logika yang berlaku, apa yang terjadi? Bisnis yang tidak mengindahkan keberlanjutan, maka akan jadi rusak semuanya. Kenapa begitu? Lah karena bisnis ini tadi mengikuti jalan berpikirnya saja, bahwa ini adalah uang, ini harus dikeruk habis-habisan. Ya. Padahal kalau Anda melihat bisnis itu tidak seperti itu. Bisnis itu adalah sesuatu yang harus menjaga keberlanjutan, sustainability. Yang baru saja terjadi di Indonesia. Anda lihat ya, lobster. Lobster itu punya benih lobster yang jumlahnya ribuan. Tapi ketika kemudian muncul sebuah ide, kita bisa nih jual benih lobsternya yang kecil-kecil ditangkapi, kemudian dijual ke luar negeri dengan harga murah, di luar negeri kemudian dibesarkan, kemudian dibesarkan besar, dijual di resto-resto, harganya berlipat-lipat. Tapi orang kita, nelayan kita, diizinkan oleh pemerintah dalam hal itu waktu itu menteri yang sekarang ditangkap KPK itu kan. Nah, coba Anda lihat. Ini kan masalah perbedaan berpikir, bukan? Yang satunya mengatakan boleh tangkap, boleh dijual, kasihan nelayan. Ya, dia kan butuh uang cepat. Dan ini pembelinya banyak loh, dari Vietnam, dari Jepang. Mereka pengen sekali benih lobster kita, karena di negerinya tidak ada benih itu, gitu kan. Nah, yang satu sisi, saya berpikir, enggak gitu no. Kalau secara logika yang benar, bisnis itu pilar yang pertama menjaga keberlanjutan, sustainability. Nah, kalau benih-benih kecilnya diambil semuanya, tidak ada yang membesar, lantas nanti apakah ada lobster-lobster berikutnya? Ya, dalam hitungan tahun pasti lama-lama akan habis loh kalau begini. Ya. Nah, coba Anda lihat
Ya, ketika kemudian yang berpikirnya adalah yang poin pertama tadi, pilihan yang pertama tadi, yang tidak mengikuti logika yang benar, maka bisnis itu akan menjadi rusak. Kotak itu akan menjadi jajaran ginjal. Ya, nah di sini Anda bisa lihat, ya, orang-orang Stoa tidak mengharapkan seperti itu. Orang-orang Stoa akan lebih bijaksana ketika melihat segala sesuatu, karena segala sesuatu itu yang saya sebut dengan objek itu tadi, yang saya sebut dengan fakta itu tadi, dia mengikuti hukum alam. Ya, coba Anda lihat di sawah, oke? Di sawah biasanya diserang tikus, oke? Kemudian tikus ini sebenarnya akan hilang tatkala di sekitar sawah itu banyak ular, ya. Maka ketika kemudian orang mengejar tikusnya susah, terus dia ada opini, ada anggapan bahwa ular itu berbahaya, mematikan. Kenapa? Saya mendengar berita itu, ya di tempat sana ada seorang petani digigit ular semalam, panas dingin, besoknya mati. Baru satu petani itu. Dan mereka tidak melihat kenapa petani sampai digigit ular. Ya, apakah ularnya masuk ke rumah ataukah petaninya datang ke sawah? Dia belum mendapatkan informasi itu cukup, tapi langsung terbangun opini bahwa ular itu berbahaya, bunuhlah dia. Ya, maka yang terjadi kemudian di sawah-sawah ular dibunuh semuanya. Ya, ular dibunuh. Maka coba lihat hukum alamnya, apa yang terjadi? Sebenarnya yang mau dia selesaikan itu apa? Padinya agar panen bagus. Ya. Nah, yang melindungi padinya dia itu sebenarnya kan si ular. Ini bicara logika. Dan kalian boleh membantah saya karena ini bicara filsafat. Ini bukan bicara agama. Ya. Yang melindungi padinya dia itu si ular. Ya. Nah, kok bisa? Iya, ular tidak akan makan padi. Lah yang menyerang padi kamu itu siapa? Yang menyerang padimu itu adalah tikus. Maka yang menghabisi tikus itu siapa? Adalah si ular. Gitu. Maka kalau kemudian kamu membunuh itu tikusnya, ketika kamu tidak bisa, jangan kau bunuh ularnya. Biarkan dia menjadi sebuah ekosistem di situ karena dia akan melindungi daripada sawah maupun daripada panen padimu itu tadi. Pertanyaannya, kalau kemudian ada orang mati digigit ular, ini yang menjadi problem. Karena mereka bertempat tinggal, rumahnya menggunakan lahan sawah yang sudah dirubah menjadi rumah. Itu adalah rumah ular, dipakai menjadi rumah manusia. Ini sudah konstruksi berpikir berbeda lagi. Dan keliru lagi, gitu kan. Nah, Mas Mbak, saya kepingin kotak yang Anda lihat tadi, jangan kau dekati dengan logika yang keliru. Dia nanti akan berubah menjadi jajaran ginjal. Dan jajaran ginjang ini adalah emosi-emosi negatif yang tidak baik, yang akhirnya ketika itu menumpuk, ya dunia seisinya ini nanti akan rusak semuanya. Habis semuanya. Orang tidak bicara lagi keberlanjutan, ya. Kemudian lobster lama-lama akan habis, secara statistik pelan-pelan pasti akan habis itu. Ya, karena ditangkapi dibawa ke luar negeri. Tidak ada yang membesar lagi, tidak ada yang beranak lagi, ya. Meskipun sekarang ada, itu jumlahnya lebih sedikit. Pelan-pelan lagi nanti akan punah seperti itu. Ya. Sama bukan dengan hari ini fenomenanya, banyak orang gagal panen gara-gara apa? Semalam dihabisi sama tikus. Lah iya, tikusnya berpesta pora. Kenapa? Siapa yang mempersilahkan berpesta pora tadi? Ya si petani sendiri. Loh kenapa gitu? Loh kamu sudah membunuh ularnya kok. Gitu. Nah, Mas Mbak, tindakan kita ini ya didasarkan pada sebuah opini, dan yang paling bahaya hari ini, opini-opini ini tidak dibangun dengan desain berpikir yang benar. Ya, ini bahaya. Ya, di negara yang dimana desain thinkingnya keliru semua, karena referensinya adalah mungkin, mohon maaf ya, sekarang Anda lihat sinetron-sinetron semua dijadikan referensi. Ya, padahal itu cerita-cerita yang dangkal. Ya, terjadi huru-hara politik di luar negeri. Yang diminta narasumber adalah artis-artis yang disuruh ngomong. Ya, bukan lagi akademisi. Ya, karena dianggap yang menarik adalah yang ngomong,
bukan konten yang diomongkan. Nah, yang berbahaya kalau di sebuah negara, semua narasumbernya adalah dianggap orang yang menarik adalah orang yang ngomong. Orang yang kemudian tenar atau punya reputasi itu adalah orang yang sering tampil di publik, tapi tidak menampilkan konten yang dibicarakan, bahayanya ini akan menjadi referensi. Dan referensi inilah yang akan dipakai untuk membangun opini. Ya, nah maka sekarang clear, ya di tempat kita ini harus ada perubahan revolusi ini. Dengan cara apa? Ajarkan filsafat-filsafat ini ke dalam pelajaran-pelajaran kita, ke dalam sekolah-sekolah kita, ke dalam kampus-kampus kita. Pasti akan terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau agama, Pak, boleh agama masuk. Tapi ruang yang disebut agama itu sangat pribadi sekali. Dan itu doktrin. Tidak bisa didebatkan seperti ini tadi. Kalau agama mengatakan, jangan bunuh ular, sudah selesai. Tapi ketika ini tadi saya mengatakan, jangan bunuh ular. Yang di sebelahnya boleh mendebat. Pak, masih boleh, Pak. Dibunuh boleh, asal itu ular yang berbisa. Yang tidak berbisa kita lepas. Karena dia nanti yang akan menghabisi tikus. Boleh bukan? Tapi ketika yang agama bilang, jangan bunuh ular, itu hukumnya dosa. Semua orang sudah tidak boleh melakukan itu. Nah, kalau kemudian semua berpegang pada agama, itu ruangnya adalah khusus. Ruang pribadi yang dia yakini berdasarkan agama dia. Tapi kalau filsafat, ini semua orang boleh menggunakan itu tadi. Ya, dan saya melihat tidak ada kontradiktif antara filsafat dengan agama. Ya, jadi kembali ke stoikisme itu atau stoikisme, ya ini adalah sebuah kesempatan buat Anda anak matematika, ya belajar tentang filosofi yang benar, belajar tentang cara berpikir yang benar untuk melihat segala sesuatu ini adalah berjalan di atas hukum alam, bekerja di atas logika yang benar. Ya, baru saja saya sampai ke kantor dan tadi di jalan macetnya luar biasa karena menjelang liburan ya. Apa yang terjadi karena saya sudah terlambat hampir 30 menit ya. Reaksi yang saya lakukan atau hasil yang saya munculkan di depan setir mobil adalah emosi negatif. Emosi negatif. Karena saya beropini, ini kenapa sih orang tidak mau jalan cepat ya? Ada apa sih ini sebenarnya? Karena saya keburu-buru benar. Tapi ketika kemudian saya melihat, loh, ini kan mau libur, ya, orang semua bergerak, bawa mobil sendiri-sendiri, panjang jalan tidak bertambah bertahun-tahun, tapi kemudian volume jalan bertambah terus. Volume mobil yang masuk bertambah terus. Maka badan jalan pasti tidak mampu menampung itu. Itulah yang kemudian disebut dengan kemacetan. Ya, nah kalau kemudian saya bisa mengembalikan definisi tadi, ya tidak berdasarkan opini-opini sesaat seperti itu tadi, pastilah saya akan lebih tenang melihat permasalahan-permasalahan itu. Tenang yang saya artikan, pastilah kita akan menjadi lebih bijaksana untuk menghadapi itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, ya. Nanti Anda bisa mengembangkan ini kalau di dalam matematika adalah apa yang Anda ekspektasikan, ya, apa yang Anda harapkan berdasarkan opini tadi, dan itu akan diadu dengan kenyataan yang ada. Ya, jadi kalau dua ini bisa kita definisikan dengan baik, ya, maka sebenarnya orang kembali lagi ke urusan emosi negatif tadi bisa hilang. Ya, tapi kita tidak boleh membunuh ekspektasi atau harapan. Harapan tetap harus Anda munculkan, ya, berdasarkan referensi-referensi tadi Anda boleh membangun sebuah harapan. Tapi kemudian ekspektasi itu harus berjalan dengan kenyataan yang ada. Kenyataan ini nanti bergerak berdasarkan hukum alam dan logika yang benar. Maka Anda membangun ekspektasi pun harus bergerak juga pada dua hal itu. Dan yang lebih penting, ekspektasi itu harus bisa terukur. Ya, terukur secara besaran, terukur secara waktu. Ya,
maka ekspektasi atau cita-cita Anda akan kemudian ketemu dengan kenyataan nanti sesuai. Nah, disitulah sebenarnya nanti Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya, tidak mungkin Anda bercita-cita, saya tidak ingin orang tua saya meninggal misalnya. Ya, boleh. Tapi hukum alam berbicara semua manusia itu akan meninggal loh. Hanya usianya itu ya masing-masing orang berbeda-beda. Maka cita-citamu adalah saya ingin orang tua saya meninggal di usia sekian misalnya ya. Nah, itu lebih terukur. Maka kegiatanmu adalah saya akan menjaga kesehatannya. Saya akan mendampingi dia sewaktu-waktu. Ya, apa yang dia butuhkan saya akan hadir di sebelah dia misalnya. Nah, ini yang kemudian logika Anda sudah bergerak bagus ya. Bukan emosi negatif tatkala kemudian tiba-tiba mohon maaf ada orang tuanya yang sakit parah kemudian meninggal ya. Maka ekspektasi yang dia buat tanpa mengikuti logika dan hukum alam hanya sesaat berdasarkan opini ya, berdasarkan emosi tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Nah, ini nanti kalau dalam organisasi sangat menarik tatkala kita membuat sebuah model-model perencanaan. Setiap kali kegiatan kita harus merencanakan kegiatan itu. Dan ketika merencanakan kegiatan itu yang direncanakan adalah target yang akan diperoleh. Dan target ini harus dibangun berdasarkan baseline. Ya, baseline. Dan baseline ini ketika menuju target, jangan lupa ada hukum alam yang akan mengatur itu. Jangan lupa ada rel logika yang harus dilewati itu. Keduanya tidak bisa itu. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka berikutnya Anda bisa mengukur targetnya ini berdasarkan besaran berapa tahun. Ya, juga diukur berdasarkan besaran waktu sampai kapan itu akan terjadi. Nah, itu sangat menarik sekali. Semoga kalian bisa menjadikan apa istilahnya filosofi Stoa ini menjadi bagian dari komunikasi matematika, bagian dari cara mengkomunikasikan, menata kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar Anda, dimulai dengan logika yang benar, berpikir yang benar, desain pikiran yang benar, desain thinking yang benar, ya, dan ajak sekitarnya untuk untuk membenahi dengan masing-masing individu mengedepankan design thinking, logical thinking yang benar. Saya kira itu kuliah dari saya, nanti kita sambung lagi ya. Nanti kita akan lanjutkan masing-masing sebuah case study yang bisa kita analisis dari stoikisme atau stoikisme, monggo Anda boleh mengatakan stoikisme atau stoasisme, itu juga boleh ya, yang kita nanti akan aplikasikan di masing-masing kejadian atau masing-masing event ya. Terima kasih, kita akhiri kuliah kita hari ini. Selamat beraktivitas berikutnya.